selain Aguan, Antoni Salim, Abdesi, dan Jokowi. Ya. Karena ini PIK 2 lakukan, Agung Sedayu lakukan, itu merampas tanah rakyat beribu-ribu hektar. Bukan melebihi lagi, tetapi sampai ujung kulon. Udah sampai mau laut Sunda. Kan kurang ajar kan? Artinya dia 2 kali mangkir. 3 kali kita datengin. Lu Pak Aguan, lu dateng. Adanya proyek PIK 2 yang jaraknya tuh ya dari itu pokoknya udah jauh banget lah. Itu Pulau Cangkir itu adanya di ujung Banten ya. Sedangkan PIK 2 itu dia berpayungkan PSN. Sedangkan PSN sendiri hanya berapa hektar? 7,1. Kalau PIK 1,7. Iya, PIK 2 kalau PSN-nya PSN-nya 1.700, tetapi yang dipakai oleh PIK 2 itu untuk itu lebih dari apa yang harus dihitung oleh PSN. Ingat ya, PIK 2 itu izinnya adalah PSN, bukan untuk perumahan. Tapi apa yang terjadi? Kita ke sana pertama laut dipagar, hutan mangrove habis, ya kan? Kali dikeruk, kemudian dibeton, dan satu lagi ya, tanah rakyat itu dirampas, artinya dijual murah dan dipaksa memakai preman. Disitulah kita sebagai emak-emak dan sebagai masyarakat umumnya ya, dan aku rasa sebetulnya harusnya semua rakyat Indonesia pada saat ada orang yang mengancam kedaulatan dari negara kita, harusnya kita pun akan maju. Kita akan bertanya, PIK 1 itu mulanya untuk siapa sih sebetulnya, dan apa yang terjadi kepada penduduk di PIK 1 itu? Ya, ada di mana mereka? Satu itu. Ya, kemudian kembali lagi kepada gugatan. Kita ini ARM adalah prinsipal pertama. Kita adalah penggugat pertama Aguan. Kita atas nama ibu-ibu, atas nama emak-emak. Kemudian ada lagi beberapa elemen, antara lain kumpulan dari purnawirawan yang diitukan oleh Sugeng Waras, dan ada beberapa lagi. Kita di sini menggugat selain Aguan, Antoni Salim, Abdesi, dan Jokowi. Karena ini adalah PIK 2 ini adalah Jokowi efek. Kerusakan puncak, di mana kerusakan yang dibuat oleh Jokowi selama 10 tahun dia berkuasa. Kemudian Erlangga. Boleh diceritakan dari sejak kapan ini penggugatan PIK 2 ini dilakukan sampai saat ini, sudah berapa lama itu? Kalau ini kan baru sidang kedua ya. Kita sidang pertama kemarin tanggal 16. Tetapi yang kita lakukan itu adalah pengusutan. Kita mengumpulkan data-data. Jadi sebelum kita maju ke pengadilan, kita mengumpulkan data-data. Kita mengumpulkan apa yang di rakyat-rakyat yang memang tertindas, dan kita mempunyai data yang akurat di mana memang Aguan itu curang dan dia memakai kekerasan, dan tidak hanya kepada orang kita aja pribumi, tetapi kepada Cina pun juga dia zolim ya. Ya, itu. Jadi ini bukan Aguan tuh ya. Ya. Jadi ini bukan masalah keras ya. Jadi tidak hanya rakyat Indonesia atau penduduk pribumi asli yang tertindas atau dirampok tanahnya dengan harga murah, tapi Cina pun banyak yang menjadi korban. Kebetulan hanya satu atau beberapa orang yang melapor atau berani speak up di depan kamera, yaitu siapa? Charlie. Charlie ini banyak sekali, sampai dia juga ditahan gara-gara masalah tanah. Dia memiliki surat dari leluhurnya, dari ayahnya selama 35 tahun, tapi dipermasalahkan dengan alasan itu bukan milik dia. Tiba-tiba dibatalkan oleh BTN. Ya. Artinya siapa lu, siapa kita, siapa semua yang merasa menjadi penduduk Indonesia harus waspada dan aware bahwa tanah kita pun akan siap menjadi dirampas sama mereka, akan menjadi korban. Jadi jangan merasa bahwa itu tanah lu, itu tanah mereka.
gue kagak. Oh jangan salah, kita pun harus siap-siap. Kita bantu teman kita yang sekarang menjadi tertindas. Iya. Karena suatu saat nanti tanah Anda yang akan jadi dirampas sama mereka. Ada nggak warga lokal yang tergabung di dalamnya untuk ikut menggugat? Kalau untuk sekali lagi, kalau dari kita ya, dari kita itu emak-emak itu kita adalah alian dari ARM, kemudian ada dari UI Watch, kemudian ada dari Purnawirawan dan ya petisi 100 juga, kemudian ada beberapa tokoh ya. Kemudian kalau untuk masyarakat Banten kita bergerak secara parsial karena begini, mereka akan susah untuk datang ke Jakarta. Jadi kita berjuang bersamaan dalam waktu bersamaan, tapi dengan tempat yang berbeda, tapi dengan tujuan yang sama. Sebetulnya kita hanya ingin dibatalkan PIK 2-nya. PIK 2 ya, karena itu memang apa ya? Mereka memang tidak punya izin karena mereka itu kan bilangnya PSN, sedangkan PSN itu cuma berapa? 1.000. Iya. Luasnya 1.007. Ya, itu PSN. Ya, tapi yang PIK 2 lakukan, Agung Sedayu lakukan itu merampas tanah rakyat beribu-ribu hektar. Bukan melebihi lagi, tetapi sampai ujung kulon. Udah sampai mau laut Sunda. Kan kurang ajar kan? Lawan Aguan. Ya. Apa kesalahan sehingga tadi Sekarang begini ya. Pertama, Aguan tidak datang. Ini adalah yang kedua. Anehnya lagi begini. Aguan itu kita kenal dia adalah pemilik Agung Sedayu. Oke? Kita surati. Kemudian rumahnya juga berdasarkan Google Map itu kita juga udah tahu ya di Pantai Indah Kapuk ya, atau Pantai Mutiara lah. Tapi itu semuanya ditolak, iya kan? Nah sekarang masalahnya itu adalah pengadilan mempermasalahkan begini, alamat yang ditulis. Iya sebetulnya Aguan itu kan orang terkenal ya, iya nggak sih? Masa sih orang nggak tahu sih kan gitu ya, masalahnya seperti itu. Terus kemudian ada lagi yang kita bikin kesel itu adalah ada beberapa orang yang memakai seragam, tapi seragam kalau aku bilang sih arminya nggak jelas ya, armi kan di mana hijau ya, tapi dia ungu. Artinya dia berdiri di pihak sana, pihak Aguan. Artinya gini, tanpa disadari orang seperti itu adalah orang yang menjual negara sendiri, gitu. Karena apa yang dia bela itu dia tidak melihat ke rakyat Bantennya yang benar-benar sudah sangat terzolimi ya. Itu aja sih. Terima kasih. Lawan Aguan. Lawan. Satu lagi. Oke. Saat persidangan, Aguan itu sudah datang atau tidak datang? Utus pengacara atau enggak? Betul, utuh. Gini, kayak kalau nggak salah ya, ini aku disclaimer ya. Yang pengacara yang adil itu adalah Abdesi, bukan dari Aguan. Ya, itu dari Abdesi, tapi bukan dari pengacara Aguan. Artinya dia 2 kali mangkir, 3 kali kita datengin. Ya, siap-siap aja kita rumahnya. Oke, sebagai closing statement kayaknya kasus perjalanan sidang ini akan panjang. Dari Mama ARM, apa pesannya untuk pemerintah itu sendiri, Aguan dan untuk warga lokal yang terdampak? Besok Mayu, untuk warga yang tidak terdampak. Besok Mayu. Pesan-pesannya. Oke. Besok Mayu. Oke, jadi begini. Aku menghimbau kepada Pak Prabowo sebagai yang sekarang presiden ya, Pak. Ada hal-hal di mana rakyat itu membutuhkan Bapak secara cepat. Dan di kasus inilah Pak, kasus PIK 2 kemudian kasus Rempang itu membutuhkan seorang keputusan dari Bapak Presiden. Pak, kita 10 tahun itu kita sepertinya tidak punya kepala negara, karena kepala negara yang kita punya kemarin 10 tahun itu dia sibuk dengan oligarki yang
akhirnya inilah akibatnya Pak. Mereka selalu kepada oligarki, akhirnya rakyat. Jadi saya minta kepada Bapak untuk cepat bertindak, dan kalau untuk kita berapapun panjangnya persidangan kita akan hadapi. Dan jangan lupa Aguan, lu dateng. Nah, kita adalah Garuda, Bukan naga. jangan pengecut, ngerampok Ya. bisa, ngerampas bisa, kami nggak mau. Nah, jadi sekali lagi kita adalah Garuda. Kita bukan naga. Makasih. Hancurkan naga, hancurkan naga. Terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan. Kita akhiri liputan dari lokasi.